Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Penangkapan 2 terduga pelaku pengedar uang palsu rupiah dan dolar Amerika di sebuah kamar hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat diwarnai aksi saling dorong pintu kamar. Aparat gabungan dari Polres Halmahera Utara dan Kompi 1 Batalion A Pelopor Satuan Brimob Polda Maluku Utara bergerak cepat membantu memadamkan kebakaran api yang melanda Pasar Impres Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Halmahera Utara. Personil Polsek Cijeruk punya cara unik hibur pemudik saat operasi ketupat Lodaya 2025, yaitu ditemani Poyici Oyen yang membuat gemas para pemudik. Dengan memakai seragam dan berkacamata, patroli polisi ini viral di media sosial. Polsek Muntilan Polresta Magelang berhasil meredam konflik pemuda 2 dusun, Sembawe dengan Dusun Selokopan, Desa Sokorini, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Konflik terjadi karena kesalahpahaman antar pemuda dusun sehingga terjadi ketegangan dan nyaris tawuran di antara pemuda 2 dusun tersebut. Kapolsek Muntilan Polresta Magelang AKP Abdul Muthohir mengatakan bahwa peristiwa terjadi pada saat malam takbiran Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Pemuda kedua dusun terlibat ketegangan dan berpotensi menimbulkan konflik sosial lebih besar. Menyadari hal tersebut, Kapolsek Muntilan melakukan pencegahan dengan mediasi dengan mengumpulkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda kedua dusun. Acara mediasi yang digagas Kapolsek Muntilan bersama Dan Ramil dan Camat Muntilan serta Kepala Desa Sokorini ini dilaksanakan di Aula Balai Desa Sokorini. Kapolsek Muntilan menekankan arti pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjaga kerukunan antar warga. Usai pengarahan dari Forkopimcam, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan semua persoalan dan dialog dengan tetap memegang prinsip tidak saling menyalahkan. Pada kesempatan ini kita melaksanakan kegiatan mediasi warga dan deklarasi damai dengan tema menuju desa yang aman dan nyaman. Kegiatan ini dilaksanakan dilatar belakangi oleh kejadian pada saat malam takbir tahun 2025 bahwa kedua dusun, yakni Dusun Sembawe dan Dusun Selokopan, terlibat ketegangan dan berpotensi melakukan kegiatan konflik sosial, sehingga kita lakukan pencegahan. Namun demikian, untuk tindak lanjut dari kejadian itu kita melaksanakan kegiatan mediasi pada hari ini kepada warga, kemudian nanti akan melaksanakan deklarasi damai supaya suasana desa ataupun dusun lebih kondusif, karena kita berkewajiban untuk menjaga kamtipmas dan kondusivitas wilayah. Dengan mempertimbangkan asas kebersamaan dan kerukunan, akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Kesepakatan damai dituangkan dalam surat kesepakatan yang dibuat bersama dan ditandatangani bersama. Acara mediasi berjalan lancar dan penuh kekeluargaan. Masing-masing pihak saling menyadari bahwa konflik hanya akan menimbulkan ketidaknyamanan. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, kedua belah pihak melakukan foto dan deklarasi damai bersama di depan Balai Desa Sokorini. Kedua belah pihak akhirnya saling memaafkan dan berjanji akan membuka lembaran baru untuk saling bekerja sama dan menjaga keamanan bersama. Kedua belah pihak juga melakukan deklarasi damai dan bertekad bersama mewujudkan Desa Sokorini yang berdamai, aman, dan nyaman. Dari tim Humas Polresta Magelang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. 2
Kedua kubu pendukung pasangan calon Bupati Puncak Jaya, baik nomor urut 1 Yuni Wonda Muskogoya dan nomor urut 2 Miren Kogoya Mendi Wonorengga, menyatakan sepakat berdamai setelah terjadi bentrokan pasca pilkada. Ikrar damai disampaikan di hadapan Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Alfred Papare. Kedua kubu pendukung pasangan calon Bupati Puncak Jaya baik nomor urut 1 Yuni Wonda Muskogoya dan nomor urut 2 Miren Kogoya Mendi Wonorengga menyatakan sepakat berdamai dan menghentikan perang. Pernyataan tersebut disampaikan masing-masing kedua belah pihak di hadapan Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare dan Rem 173 Brigjen TNI Fritz Palomonian, pejabat Bupati Puncak Jaya Yopi Murib di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare mengaku diutus langsung oleh Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa ke Puncak Jaya untuk mendampingi Forkopimda dalam rangka penyelesaian perdamaian kedua kubu paslon yang konflik pasca pilkada. Menurut Kapolda, sedianya acara perdamaian dilaksanakan 8 April 2025, namun kedua kubu belum siap dan ditunda. Ini saya bicara dari hati saya ini, ya. Supaya Bapak Dora mengerti. Kita punya saudara-saudara yang kena panah yang dirujuk ke Jayapura, ke Makassar. Itu pemerintah sudah keluarkan uang miliaran untuk mengobati kita punya saudara yang kena panah itu. Hari ini kita punya anak-anak yang ujian itu dalam kondisi yang kurang bagus. Tapi kita berusaha supaya mereka bisa ujian. Karena itu masa depan mereka juga. Di stop perang, ya. Kita baik-baik datang minta supaya damai, stop baku panas, stop baku bunuh, karena terkait dengan. Namun Kapolda berinisiatif mendatangi masing-masing kubu dan mendengar langsung apa yang mereka sampaikan. Kepada Kapolda, kedua kubu menyampaikan keinginan untuk berdamai dan mengakhiri perang, dan keduanya pun menginginkan segera dilakukannya belah kayu doli atau patah panah sebagai simbol perdamaian. Dari Humas Polres Puncak Jaya Polda Papua Tengah melaporkan untuk Polri TV. Penangkapan dua terduga pelaku pengedar uang palsu rupiah dan dolar Amerika di sebuah kamar hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat diwarnai aksi saling dorong pintu kamar. Setelah sempat bersih tegang, kedua pelaku akhirnya berhasil diringkus di dua kamar berbeda dengan barang bukti ratusan lembar uang pecahan Rp100.000 dan dolar Amerika yang diduga palsu. Petugas Reserse Kriminal Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat langsung berupaya memaksa masuk untuk ke dalam kamar sebuah hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Adanya upaya perlawanan oleh seorang terduga pengedar uang palsu dengan menahan pintu kamar membuat aksi saling adu kekuatan tidak terhindarkan. Lantaran kalah dengan jumlah petugas, pintu kamar yang ingin dikunci kembali oleh pelaku berinisial M itu akhirnya berhasil dibuka paksa oleh petugas. Dari dalam kamar, petugas mendapati barang bukti berupa ratusan lembar uang pecahan Rp100.000 dan uang dolar yang diduga palsu yang disembunyikan pelaku di belakang sofa. Usai meringkus pelaku M, petugas kemudian mendatangi kamar rekannya yang berinisial EYD yang berada persis di depan kamar pelaku M. Penangkapan dua pengedar uang palsu tersebut berhasil dilakukan oleh petugas setelah melakukan pengembangan dari temuan ratusan lembar uang palsu di dalam gerbong kereta di stasiun Tanah Abang. Pelaku M dan EYD berperan sebagai penjual uang palsu kepada beberapa orang yang merupakan sindikat yang sama. Pengembangan dari keterangan dari pelaku yang sebelumnya kami amankan yang ada di stasiun kereta api Tanah Abang, Saudara Muhammad Bukhari. Di stasiun kereta api Tanah Abang yang notabene keterangannya bahwa dia setelah mendapatkan uang ini membagi hasil penjualan sebelumnya akan datang ke hotel ini menemui temannya Saudara Elias dan Saudara Budi berinisial M. Uang kertas itu sebanyak 450 lembar
uang kertas 100-an, kemudian 15 lembar uang kertas $100 Amerika. Oke. Itu palsu semua, Pak? Ya, kita nanti mungkin akan diteliti sama ahlinya yang menyatakan itu palsu atau tidak. Sebelumnya pada Rabu pagi, petugas juga telah melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat pembuatan uang palsu di kawasan Bogor, Jawa Barat. Selain ratusan lembar uang palsu, dari dalam rumah tersebut juga didapati beragam alat cetak, alat potong, dan perlengkapan pendukung lainnya. Sementara sejumlah warga sekitar mengaku tidak menyangka jika rumah yang dikira kosong itu ternyata dijadikan sebagai tempat pembuatan uang palsu. Saya kurang tahu. Awalnya saya nggak tahu karena memang saya baru tahunya hari ini. Jadi si bapak yang percetakan ini tuh dia melakukannya tuh benar-benar sunyi. Jadi nggak ada aktivitas, nggak kelihatan sama sekali. Malah saya ngiranya ini rumah kosong aja. Kasus sindikat pembuatan dan peredaran uang palsu rupiah dan dolar ini masih terus dalam pendalaman oleh petugas. Dari Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Penyidik Polda Sulawesi Utara menetapkan 5 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian dana hibah dari Pemprov Sulawesi Utara untuk Sinode Gereja Masehi Injil Minahasa atau GMIM sejak 2020 hingga 2023. Dengan total kerugian keuangan negara mencapai 8,9 miliar rupiah. Dalam kasus ini, 5 orang tersangka terdiri dari 4 orang dari pihak Pemprov Sulawesi Utara, serta 1 orang dari Sinode GMIM. Hari ini saya tetapkan ada 5 yang menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut. Dari kasus ini terkait dengan pemberian dana hibah mulai dari tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 yang juga dilakukan oleh oknum Pemprov dan oknum Sinode. Sekali lagi ini dugaan di mana teman-teman tahu kasus ini adalah merupakan laporan dari masyarakat. Polda Sulawesi Utara dalam hal ini tim yang dipimpin langsung oleh Direktur Kriminal Khusus telah menyimpulkan melalui alur gelar perkara, yaitu telah memenuhi alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP, di mana telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar 8.994.459 rupiah. Jadi ancaman hukumannya adalah bisa seumur hidup atau 20 tahun maksimal. Kemudian untuk terkait masalah apakah ada tokoh ataupun mungkin tersangka lainnya, ini akan terjawab dengan adanya pendalaman yang kita laksanakan dari 5 tersangka akan kita proses. Jadi nanti silakan rekan-rekan wartawan bisa melihat, dan ini pastinya kita akan membuka secara transparan dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolda bahwa tidak ada yang baru, dan kami tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang ada. Saya menghimbau semua masyarakat, mari kita menghormati hukum. Jika terjadi yang karena kita yang melakukan adalah oknum sekali lagi, oknum tidak terkait dengan ke arah ini dan juga tidak terkait dengan publik. Polresta Bogor Kota mengambil langkah tegas dalam memberantas aksi premanisme yang berpotensi mengganggu ketenangan warga dengan menggelar patroli gabungan skala besar.
Satuan tugas atau Satgas Premanisme yang terdiri dari berbagai unsur, termasuk kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, dan TNI diterjunkan secara serentak untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di seluruh wilayah kota. Patroli gabungan ini menyasar titik-titik rawan dan lokasi yang disinyalir menjadi tempat berkumpulnya kelompok-kelompok yang terlibat dalam praktik premanisme. Dengan kehadiran personil gabungan yang solid, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak kriminalitas jalanan, serta memberikan rasa aman yang nyata bagi masyarakat yang beraktivitas sehari-hari. Selain melakukan pengawasan dan penindakan terhadap individu atau kelompok yang terindikasi terlibat dalam kegiatan ilegal, patroli ini juga bertujuan untuk menekan potensi gangguan keamanan dan ketertiban secara keseluruhan. Kehadiran aparat gabungan di berbagai sudut kota diharapkan dapat meminimalisir ruang gerak pelaku kejahatan dan menciptakan lingkungan yang lebih terkontrol. Lebih dari sekedar penegakan hukum, kegiatan patroli gabungan Satgas Premanisme ini juga memiliki aspek edukatif. Melalui interaksi dengan masyarakat, petugas memberikan pemahaman mengenai pentingnya peran serta warga dalam menjaga keamanan lingkungan. Diharapkan kesadaran kolektif akan keamanan bersama dapat semakin meningkat dan sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat semakin solid dalam menciptakan Kota Bogor yang kondusif. Karena terlilit hutang, pemuda di Kota Gorontalo nekat mencuri puluhan meter air milik perusahaan daerah air minum atau PDAM Kota Gorontalo. Pelaku berhasil ditangkap polisi di salah satu pengumpul barang bekas di Kelurahan Buladu, Kota Gorontalo. Inilah FG, warga Kecamatan Kota Barat Gorontalo saat mencuri meteran PDAM di salah satu toko yang ada di pusat pertokoan Kota Gorontalo. Dengan menggunakan becak motor atau bentor, dirinya beraksi pada siang hari saat toko terlihat masih tertutup. Pelaku merusak meteran dengan memotong pita air menggunakan pisau besar yang sering pelaku bawa. Warga dan pihak PDAM yang resah dengan aksi pelaku akhirnya melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil menangkap pelaku di salah satu pengepul barang bekas di Kelurahan Buladu, Kota Gorontalo. Pihak PDAM mengaku kehilangan kurang lebih 28 unit meteran air yang kerugiannya mencapai 21 juta rupiah. Pelaku mengaku mencuri karena terlilit hutang pinjol. Yang dilaporkan sebanyak 28 unit dengan masing-masing per unit harganya 750 sehingga ditotalkan kerugian 21 juta. Adapun kronologis penangkapan, tim Raja Wali kemarin telah berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka inisial FN, di mana tersangka tersebut akan menjual. Kemudian tim kami berhasil melakukan penggeledahan dan terdapat barang bukti yang dilaporkan sebanyak 26 unit meteran. Kemudian kami melakukan penyitaan terhadap barang bukti lainnya yaitu berupa buah senjata tajam. Adapun senjata tajam ini yang dilakukan oleh tersangka untuk merusak meteran. Kemudian modus operandi tersangka melakukan aksinya pada siang hari ketika rumah sepi ataupun lengah dari pengawasan pemilik rumah. Kemudian tersangka melakukan pengrusakan dengan senjata tajam, kemudian meteran dicuri. Kini polisi telah menetapkan pelaku sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Humas Polda Gorontalo melaporkan untuk Polri TV. Unit Reskrim respon cepat atas kejadian pengeroyokan viral yang dilakukan oleh tukang parkir terhadap pegawai warkop bernama Arif di Jalan Mukhtar Basri, Kelurahan Gludur, Darat 2, Kecamatan Medan Timur pada Kamis 3 April 2025 lalu. Akibat pengeroyokan tersebut, korban menderita luka memar pada pipi sebelah kiri, perut, dan pundak. 3 pelaku pengeroyokan masing-masing berinisial YM, ZA, dan AF kini telah ditahan di Mapolsek Medan Timur guna mempertanggungjawabkan perbuatan. Pelaku dijerat ancaman hukuman penjara selama 7 tahun.
Ya, baik. Jadi menindaklanjuti kemarin ada beberapa berita viral di akun Instagram, media sosial. Jadi ada kejadian penganiayaan secara bersama-sama di sebuah warkop. Beberapa pelaku, ada 3 orang pelaku yang sudah kita tangkap, kita amankan. Dia meminjam gelas dan piring. Jadi karena si karyawan warkop ini tidak mengindahkan atau tidak memberikan piring dan gelas tersebut, akhirnya terjadilah cekcok, adu argumen, ributlah di dalam warkop tersebut. Suasana hangat dan penuh semangat kebersamaan mewarnai deklarasi damai. Pemungutan suara ulang atau PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2025. Acara digelar di Gedung Pertemuan Warga pada Kamis 10 April 2025. Kapolres Tasikmalaya AKBP Haris Dinzah beserta dengan seluruh unsur penting daerah seperti TNI, Pemkab, KPU, Bawaslu hingga para pasangan calon Bupati Tasikmalaya turut hadir menyuarakan komitmen kuat untuk menjaga pelaksanaan PSU yang aman, damai, dan kondusif. Kapolres Tasikmalaya AKBP Haris Dinzah mengatakan bahwa deklarasi ini menjadi sinyal kuat bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya bahwa kontestasi politik ini akan berjalan tanpa konflik dan ketegangan. Acara yang digagas oleh Polres Tasikmalaya ini sukses mempertemukan berbagai pihak dengan satu tujuan, yaitu mewujudkan demokrasi yang sehat dan berintegritas. Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ami Imron Tamami menegaskan kesiapan KPU dalam menghadapi PSU, baik dari sisi tahapan maupun logistik. Senada dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Dodi Juanda menekankan pentingnya menghindari praktik-praktik tidak terpuji, seperti politik uang, isu SARA, dan pelanggaran netralitas ASN. Sementara itu, pemerintah daerah mengapresiasi kegiatan Pilkada Damai dan Doa Bersama yang diinisiasi oleh jajaran Polres Tasikmalaya dalam PSU ini. Pemerintah daerah dalam masa kampanye, calon ini juga memanfaatkan waktu untuk sosialisasi PSU, sebab pada momen Lebaran intensitas komunikasi dengan masyarakat lebih banyak. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Polres Tasikmalaya bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu sebagai wujud hikmah dan komitmen bersama para stakeholder dan seluruh lapisan elemen masyarakat dalam menunjukkan kedewasaan berpolitik dan berdemokrasi, terutama memastikan melaksanakan PSU di Kabupaten Tasikmalaya berlangsung secara aman, damai, langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Amin ya Rabbal alamin. KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu yang melakukan tugas pengawasan, pasangan calon sebagai peserta pemungutan suara ulang, pemerintah selaku fasilitator, kepolisian dan TNI sebagai yang bertugas mengamankan jalannya PSU. Semua calon bupati juga menyampaikan terima kasih untuk Kapolres Tasikmalaya Polda Jawa Barat yang sudah menggelar acara ini, serta mampu menyelenggarakan PSU Damai dan Doa Bersama. Kapolres Tasikmalaya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menghindari ujaran kebencian atau hasut-menghasut, sehingga semua calon berkomitmen bahwa semua mampu mewujudkan pemilihan suara ulang Kabupaten Tasikmalaya yang aman dan damai. Dari Tim Humas Polres Tasikmalaya Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.